Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pertemuan 14 mengenai hak asasi manusia dan sadar pajak. Saya Titik Rahmawati dengan NIM 12201001. Di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Alia Nur Fadila dengan NIM 12201150. Selanjutnya ada Cynthia Devitriani dengan NIM 12200710. Lalu ada Risa Karmila dengan NIM 12200506. Dan yang terakhir ada Wida Handini dengan NIM 12201158. Dalam materi HAM atau hak asasi manusia terdapat pengertian HAM menurut para ahli, ciri-ciri HAM atau hak asasi manusia, macam-macam HAM, undang-undang tentang HAM, lalu ada pelanggaran HAM di Indonesia, dan upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia atau bisa disebut dengan kodrat, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna. Kata hak dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu. Sedangkan asasi adalah suatu hal yang utama dan mendasar. Jadi, pengertian HAM secara singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia. Pengertian HAM menurut para ahli. Menurut John Wall, pengertian HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kuadrat. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya mendasar atau fundamental bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Sedangkan menurut John Matterson atau Komisi HAM PBB, pengertian HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1, pengertian HAM adalah perangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Lalu yaitu ada menurut Jack Donnelly, definisi HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabat sebagai manusia. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ciri-ciri HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki ciri khusus yang tidak terdapat pada jenis hak lainnya. Berikut ini adalah ciri khusus hak asasi manusia. 1. HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. 2. HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. 3. HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia. 4. HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, gender, suku, dan perbedaan lainnya. Macam-macam HAM. 1. Hak asasi pribadi atau personal right. Ini merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu. Beberapa contoh hak asasi pribadi diantaranya kebebasan untuk bepergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan dalam berkumpul dan berorganisasi, kebebasan dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing individu. 2. Hak asasi politik atau political right. Ini merupakan hak asasi yang terkait dengan kehidupan politik seseorang. Beberapa contoh hak asasi politik diantaranya hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan, hak dalam mendirikan partai politik dan organisasi politik, hak dalam membuat usulan petisi. 3. Hak asasi hukum atau legal equality right. Ini adalah hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Beberapa contoh hak asasi hukum diantaranya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak seseorang untuk menjadi pegawai negeri sipil, hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum. 4.
Hak asasi ekonomi atau property right. Ini merupakan hak masing-masing individu terkait dengan kegiatan perekonomian. Beberapa contoh hak-hak asasi ekonomi diantaranya kebebasan dalam kegiatan jual beli, kebebasan dalam melakukan perjanjian kontrak, kebebasan dalam penyelenggaraan sewa-menyewa, dan hutang piutang. 5. Hak asasi peradilan atau procedural right. Ini merupakan hak untuk mendapat perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Beberapa contoh hak-hak asasi peradilan diantaranya hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak untuk mendapatkan persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. 6. Hak asasi sosial budaya atau social cultural right. Ini merupakan hak individu terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Beberapa contoh hak asasi sosial budaya diantaranya hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A hingga 28J. Adapun penjelasan singkat mengenai Undang-Undang HAM sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Pasal 28G mengatur hak perlindungan diri. Pasal 28H mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Pasal 28I mengatur hak basic asasi manusia. Pasal 28J mengatur tentang penghormatan HAM. Adapun pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada peristiwa pembantaian di Rawagede 1945. Yang kedua ada peristiwa tragedi pembantaian massal PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Yang ketiga ada peristiwa Tanjung Priok dari tahun 1984. Yang keempat ada peristiwa penembakan misterius atau Petrus tahun 1982 sampai 1985. Yang kelima peristiwa Santa Cruz 1991. Yang keenam ada pembunuhan aktivis buruh wanita Marsinah tahun 1993. Yang ketujuh ada penganiayaan wartawan bernama Udin pada tahun 1996. Yang kedelapan ada peristiwa Semanggi dan kerusuhan Mei tahun 1998. Yang kesembilan ada tragedi Trisakti pada tahun 1998. Yang ke-10 ada kasus dukun santet di Banyuwangi pada tahun 1998. Yang ke-11 ada peristiwa Wamena berdarah pada April 2003. Yang ke-12 ada kasus Bulukumba tahun 2003. Yang ke-13 ada peristiwa AB Pura, Papua pada tahun 2003. Ada pembunuhan aktivis HAM Munir Said Tholib pada tahun 2004. Dan masih banyak lagi. Adapun contoh pelanggaran HAM yang terjadi di internasional. Yang pertama ada rejim Benito Mussolini di Italia, yang kedua ada rejim Adolf Hitler di Jerman, yang ketiga ada konflik antara Israel dan Palestina, ada juga yang keempat perang sipil di Bosnia, yang kelima kasus apartheid di Afrika Selatan, dan yang keenam kekerasan etnis Rohingya Myanmar. Saya Cynthia Devi Triani dengan NIM 12200710. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang paling fundamental yang dimiliki oleh manusia. Hak ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia sebagai bentuk penyelarasan diri manusia terhadap kehidupannya. HAM berlaku secara universal dan mempunyai dasar hukum seperti yang berlaku di Indonesia.
Pelanggaran HAM juga dapat terjadi dengan berskala internasional, di mana pelanggaran HAM tersebut melibatkan kelompok-kelompok atau negara lain sebagai pelaku kejahatan HAM. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tentunya diselesaikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku secara universal di dalam dunia internasional dan disesuaikan dengan bentuk-bentuk negara dan sistem politik di berbagai negara yang bersangkutan. Upaya-upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berskala internasional secara umum diantaranya yaitu perundingan. Jalan perundingan adalah jalan yang ditempuh dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang mempunyai skala internasional. Cara perundingan merupakan salah satu jalan damai yang ditempuh dalam upaya sengketa internasional yang dalam hal ini adalah pelanggaran HAM dengan skala internasional. Jalan damai dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dilakukan untuk menjaga keutuhan hubungan internasional dan organisasi internasional yang terjalin di antara negara-negara tanpa terjadinya pelanggaran HAM berskala internasional. Upaya penyelesaian pelanggaran HAM dalam skala internasional yang dapat dilakukan melalui proses perundingan diantaranya yang pertama yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di antara pihak yang sedang bermasalah. Proses negosiasi juga dapat dilakukan sebagai penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi dalam skala internasional. Prosedurnya pun hampir sama dengan penyelesaian sengketa internasional secara umum. Kedua belah pihak saling bertemu untuk membicarakan penyelesaian tentang pelanggaran HAM yang sedang terjadi. Yang kedua ada mediasi. Mediasi merupakan cara lanjutan yang ditempuh apabila dalam melakukan upaya negosiasi penyelesaian pelanggaran HAM berskala internasional tidak menemukan titik terang. Proses ini membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah yang berperan sebagai pemberi masukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi. Pihak ketiga dapat diajukan melalui permohonan yang ditujukan kepada fungsi Majelis Umum PBB. Selanjutnya, Majelis Umum PBB akan memilih dan mengutus salah satu delegasinya untuk ditugaskan sebagai penengah dan pemberi masukan ke dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi. Yang ketiga ada perjanjian. Perjanjian merupakan sebuah produk yang dihasilkan sebagai bentuk kesepakatan dalam upaya melakukan penyelesaian suatu permasalahan tertentu. Perjanjian merupakan suatu produk kesepakatan yang mempunyai kekuatan hukum karena merupakan hitam di atas putih. Perjanjian dapat dihasilkan sebagai bentuk penyelesaian pelanggaran HAM berskala internasional. Produk perjanjian dikeluarkan sebagai bentuk penyelesaian secara damai. Kedua belah pihak yang sedang melakukan penyelesaian pelanggaran HAM dapat membuat perjanjian setelah proses negosiasi maupun mediasi dilakukan. Perjanjian diupayakan sebagai langkah damai untuk menyelesaikan masalah dengan menekankan poin-poin tertentu sebagai bentuk kesepakatan. Melalui proses peradilan, maka kelompok yang dinyatakan bersalah dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi yang ditetapkan pun beragam. Ada yang dilakukan secara sepihak oleh negara yang menjadi korban pelanggaran HAM maupun sanksi yang diberikan dari pengadilan internasional. Adapun sanksi tersebut antara lain penarikan duta besar disertai pemutusan hubungan diplomatik. Yang kedua, pemboikotan produk yang diekspor dari negara yang dinyatakan bersalah. Yang ketiga, pengurangan atau pemberhentian kerjasama internasional di berbagai bidang. Dan selanjutnya ada kekerasan. Kekerasan merupakan cara yang paling terakhir dalam upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berskala internasional. Cara kekerasan merupakan cara yang paling dihindari karena dapat memperparah pelanggaran HAM itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Carmila dengan NIM 122000506. Di sini saya akan menjelaskan tentang sadar pajak. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penerimaan negara tahun 2016 dari sektor pajak pemberian kontribusi yang sangat besar, yaitu 74,6%. Dari total pendapatan negara, hal ini memberi indikasi bahwa sektor perpajakan memiliki peran sangat penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa kita, khususnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa
yang cerdas, sejahtera, adil, dan damai. Oleh karena itu, untuk memastikan pemasukan dari sektor perpajakan, setiap warga negara sudah seharusnya memiliki kesadaran tentang pajak. Kesadaran pajak setiap warga negara merupakan modal psikososial untuk menunaikan kewajiban sebagai pembayar pajak dan juga memiliki penikmat pajak. Di sini ada dua perspektif tentang pajak, yakni pajak dilihat dari perspektif ekonomi dan dari perspektif hukum. Dari perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini diberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi perubahan. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dan menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Bertambahnya kemampuan keuangan negara yang menyediakan barang dan jasa publik merupakan kebutuhan masyarakat. Di sini ada perspektif hukum. Pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan salah satu perikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetor sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggara. Di sini ada unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. 2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung. Yang ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Yang keempat, ada pemungutan pajak yang dipaksakan. Selain fungsi budgeter anggaran, yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggara pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur pemaksaan kebijakan negara dan sektor ekonomi atau regulatif. Di sini ada jenis-jenis pungutan resmi lainnya, yaitu retribusi, cukai, bea masuk, dan sumbangan. Yang pertama ada retribusi. Iuran rakyat yang disektorkan melalui kas negara membangun tentunya dari jasa atau barang milik yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Yang kedua ada cukai. Iuran rakyat atau pemakaian barang-barang tertentu seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok, dan tembakau. Yang ketiga ada bea cukai yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah Bappean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Ada sumbangan, iuran, orang-orang atau golongan orang-orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran negara. Nah, di sini kita masuk ke kesimpulan. Di kesimpulan ini, HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan telah terlahir di dunia kuadrat, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Selanjutnya, walaupun pengertian HAM sudah dijelaskan dalam Undang-Undang 1945, namun pada pelaksanaan pelanggaran dalam Perjanjian Sejarah Indonesia terdapat banyak pelanggaran HAM, yaitu terjadi dari berbagai pelosok Nusantara. Yang ketiga, selama perjalanan penegakan HAM di dunia, terdapat jenis-jenis pelanggaran HAM yang terjadi di negara. Pelanggaran HAM yang terjadi dapat berupa pelanggaran HAM ringan, sedang, dan berat. Masing-masing pelanggaran tentunya dapat menyelesaikan dan dikenai sanksi dari pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran HAM ini tidak hanya terjadi di dalam negara saja. Pelanggaran HAM juga dapat terjadi dalam berskala internasional, di mana pelanggaran HAM tersebut melibatkan kelompok-kelompok atau negara lain sebagai pelaku kejahatan HAM. Lanjut, pajak adalah suatu pengalian sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu, tanpa melibatkan imbalan yang langsung dari proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah. Pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional tanpa tergantung pada sumber daya alam dan bantuan asing.
Tidak dibayangkan bagaimana kondisi keuangan negara tanpa kontribusi dari pajak sebagai utama penghasilan dari keuangan negara. Pembangunan dapat dijalankan apabila sudah pendanaannya tidak tersedia. Kesulitan pendanaan pembangun akan melibatkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sulit mewujudkan. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih.